Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rifki Suwandi. Saya adalah dosen Prodi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Saya merupakan dosen peserta sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video unjuk diri PDD UKTPT bidang pengajaran, di mana saya akan membawakan mata kuliah Keamanan Informasi 2 dengan kode mata kuliah 61128. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, di mana pada mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning, di mana dituntut partisipasi aktif mahasiswa terutama dalam bentuk diskusi dan juga presentasi. Pada mata kuliah ini diperkenalkan konsep-konsep dasar dari kriptografi dan juga keamanan informasi lanjut lainnya, seperti Method Authentication Code, autentikasi, trusted computing, dan juga keamanan perangkat keras seperti side channel attack. Mata kuliah ini penting dipelajari karena dapat diimplementasikan ke semua ranah di bidang ilmu komputer seperti perangkat lunak atau software, perangkat keras, ataupun jaringan dan sebagainya. Berikut adalah capaian pembelajaran, performance indikator, dan juga CPMK pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana pertemuan 1-7 itu mayoritas bersifat diskusi dan juga presentasi selain daripada kuliah. Pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai 15 itu kembali melakukan diskusi dan presentasi. Dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Berikut adalah rencana asesmen dari mata kuliah ini. Baiklah, selanjutnya selamat menyaksikan video pembelajaran pada materi pertemuan ketiga mata kuliah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan ya atas berkat dan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita berjumpa lagi di kelas Keamanan Informasi 2 ya pada sore hari ini. Ya, walaupun sore hari saya lihat ini masih tampaklah semangatnya ya. Ya, semoga ilmu yang akan kita dapatkan hari ini menjadi berkah ya. Baiklah rekan-rekan sekalian, ya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya di kelas Keamanan Informasi 2. Ya, di mana sebelumnya rekan-rekan kita sudah mempelajari sejarah ya, sejarah dari keamanan data terutama kriptografi. Ya. Nah, kalau kita kaji yang lalu ya, kenapa metode jadul kita bahas ya? Metode zaman dulu tetap kita bahas karena sampai sekarang tetap basicnya adalah metode zaman dulu. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, kriptografi sudah ada sebelum komputer ada. Ya, dari zaman before Christ atau sebelum Masehi itu sudah ada. Ya, dan itu masih dipakai konsepnya sampai sekarang. Nah, jadi kita perlu memakainya. Karena apa? Karena dasar-dasar atau polanya itu akan terpakai di kriptografi klasik ataupun modern. Ya. Nah, makanya pada pertemuan kali ini, ya, kita akan masuk kepada kriptografi klasik. Ya. Dan capaian pembelajaran kita ya seperti yang terlampir pada RPS yang saya berikan di awal pertemuan. Ya. Kita untuk pertemuan kali ini adalah termasuk pada CPMK 1 ya. Yakni di sini ya, mahasiswa dapat ya menjelaskan prinsip-prinsip dasar kriptografi tradisional atau klasik. Ya. Dan juga nanti modern. Modern mungkin mulai minggu depan kita akan masuk ke tahap modern. Termasuk kelebihan dan kekurangan tentunya serta aplikasinya. Ya. Kalau ingin lihat detailnya silakan buka lagi RPS yang ada di Island ya. Itu lengkap itu. Nah, kalau untuk materi kali ini ya, yang kita harapkan adalah ya, nah, kita nanti akan membahas kriptografi klasik paling dasar, yakni berbasis alfabet atau berbasis tulisan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita kaji di teori komputasi yang lain ya, apapun ya, baik itu tulisan, pola apapun yang kita bisa terjemahkan ke matematik, itu berarti bisa kita carikan atau kita ubah jadi ranah digital. Nah, nanti kita lihat itu ya. Nah, kalau kita lihat ya, zaman dulu tentu hanya pena dan kertas saja ya, belum ada komputer. Tapi nanti bagaimana transformasinya kita lihat ya. Nah, ini juga masuk ke kunci simetris ya, karena nanti modern juga ada dua ya, simetris dan asimetris. Nah, intinya nanti diharapkan ya di akhir kita dapat memahami konsep dasarnya kriptografi klasik ya. Nah, dan karena ini nanti akan menjadi dasar algoritma modern ya. Dan juga tentu kita akan lihat kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Itu target kita pada sore hari ini ya. Nah, baiklah daripada kita langsung
Serius ya, takutnya saya ngantuk nanti. Nah, kita coba dulu challenge ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ada yang bisa membacanya? Kalau membaca mungkin bisa. Apa bacaannya? Ngaruh ya. Ngadap. Halak. Yang di bawah apa? Depoya ya. Depoyo. Orang Nah. Padang Kira-kira ada yang tahu artinya tidak? tahu Pak? Yang mana? Orang Padang kalah dari Orang Padang yang atas ya. Orang Ya, Padang kalah dari Arek Malang. Kok bisa tahu itu bacanya gitu? Polanya gimana? Oh, ini ya. Ini di reverse ya. Iya Pak, Ngaruh jadinya orang. ya. Begitu seterusnya. Oke, gampang ya. Kalau yang nomor 2. Kalau dibaca bisa ya. Depoya Piboyo Yahoho. Kalau artinya tahu tidak? Tahu juga? Oke. Kalau ini, nah, saya ada pesan rahasia dari temannya 10 tahun lalu. Ada yang bisa tidak? Ini kalau kita lihat baca di atas ya, ini terbalik ya. Nah, ini bisa dibaca ya, tapi tidak tahu kita artinya. Asma, adaik, apa ini ya? Nah, tapi tahu kira-kira ada maknanya tidak? Ada maknanya tidak? Kalau yang ingat materi minggu lalu mungkin terbayang gitu ya. Asma ada Dia ada clue-nya itu. and Sambil, kalau yang tahu yang nomor 2 silakan. IL bin. Tidak tahu. Minggu lalu sejarah kriptografi harusnya ada saya singgung clue-nya. Dae Diapakan? Diapakan? Ayo. Digulung. Pakai apa? kalau kita kan Ayo, digulung pakai apa? Ketemu. Tapi dia harus Oh, ada iya. sesuatu yang Oh, jadi- emang Ayo. bisa. Digulung pakai apa, ayo? coba Terus. Digulung pakai apa, ayo? Oh, punya spidol, silakan. Digulung pakai apa, ayo? Coba. Apa? Oke. Saya baca dari kiri kanan. Ya, kalau ukurannya nggak sesuai juga. Coba kelingking. Ukurannya tidak sesuai, beda mana ukuran yang sesuai, ayo. Coba. Coba pakai spidol. Coba. Bisa dibaca enggak sekarang itu? Ada? Apa? Ada. Pecahan kan satu kata. Tes Bang. Coba ganti. Enggak, maksudnya ini tadi kan batas coba ke bawah. Ke bawah, oke. Boleh, boleh. Yang ini masih berjuang menggulung. Selamat. Selamat. Iya, Pak. Ini tulisnya, Pak. Pak, Selamat Anda berhasil memecahkan pecahkan apa? memecahkannya. Pecahkannya. Oke, aplaus dulu buat temannya. Ini harusnya sama juga itu ya. Masih muter-muter. Tak, Bro. Ya, itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau ada orang ingin menulis kode ya, bahkan sebenarnya tanpa kita tahu konsepnya, kita barangkali bisa memecahkan maksudnya. Ya. Contohnya tadi langsung pecah ya. Kenapa? Karena nampak langsung polanya secara visual. Nah, yang kedua agak sulit. Ya. Karena kalau yang kedua ya, kalau yang pertama itu namanya paling sederhana namanya Malang Ciper ya. Karena orang Malang yang suka membalik-balikan kata. Ya, makanya kerang alam itu arek Malang.
ojo, ojo, dan sebagainya. Ya, tapi polanya sederhana, jadi nampak langsung kelemahannya. Gitu ya. Kalau yang kedua, nah, itu dia sudah mulai pakai kamus. Kalau saya nyebutnya kamus ya. Berarti apa? Kalau ketemu H dijadikan pa, atau sebaliknya, pa jadi H. Kalau ho jadi po. Kalau po jadi ho. Gitu. Ya. Nah, makanya kalau diganti ya silakan ya. DHE di sini DHA jadi na ya, jadi ne ya. Jadi harusnya nih ne ora popo apa ini? Ya ho ho ya. Ne ora iso ora popo. Ada yang tahu artinya? Tir. Kalau orang Jawa tahu ya. Tir. Nah, Kalau nggak bisa nggak apa-apa. kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, itu pula menariknya ya. Karena kalau kita lihat namanya keamanan informasi, dulu di KI1 pernah saya sebut ya. Karena tidak ada yang sempurna, jadi orang menggunakan apa? Menggabung-gabungkan metodenya. Nah, ini juga berlaku itu. Ya. Ketika kita pecahkan, ternyata dapatnya bahasa Jawa. Kalau yang bukan orang Jawa mungkin bingung lagi. Tapi kalau orang Jawa langsung ngerti. Berarti itu setidaknya udah 2 lapis. Ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini yang minggu lalu kan pernah saya sampaikan ya. Ini adalah teknik kuno namanya Seitel. Artinya apa? Artinya dia pakai media untuk menggulung. Ya, tadi temannya udah bisa. Intinya apa? Dia digulung dulu kertas kosongnya, lalu baru ditulis secara datar. Ya. Nah, digulung seperti ini, lalu ditulis seperti kita nulis biasa saja ya, horizontal, lalu nanti dipaskan saja. Ya. Cluenya apa? Cluenya tadi temannya udah nyebutkan ya, diameter mediumnya itu. Ya. Nah, itu adalah kurang lebih sebenarnya contoh yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi sebelum masuk mungkin kita brainstorming dulu contohnya agar terbayang nanti apa yang saya sampaikan itu maksudnya gimana, Pak. Ya. Nah, itu adalah metode paling dasar ya, kita hanya memanfaatkan tulisan. Ya. Tulisan dan karakter. Itu dia. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Metode paling dasar itu ada 2 ya, ada namanya teknik substitusi. Kalau kita lihat tadi ya, misalkan he jadi p ya, ho jadi po jadi ho gitu. Artinya apa? Kita mengganti karakternya, ada kamusnya. Ya. Yang kedua transposisi. Nah, ini sebenarnya tergolong transposisi. Karena yang awalnya karakternya horizontal ya, ketika kita copot dia jadi vertikal. Ya, kenapa? Karena mungkin kita terbiasa Romawi kiri ke kanan. Ya. Nah, itu ada transposisi. Artinya apa? Artinya kita memodifikasi atau memainkan posisi dari karakternya. Sebenarnya 2 itu saja dasar dari kriptografi. Ya, sisanya apa? Sisanya adalah pengembangan dari 2 ini. Ya, apakah diperumit, bahasanya dilapis-lapiskan, posisinya nggak tahu seberantakan apa nanti itu ya, sampai makin sulit dipecahkan. Atau bahkan gabungan. Nah, ya. Sebenarnya dasarnya hanya 2 ini, simple. Dan percaya atau tidak, 2 ini sampai sekarang masih dipakai menjadi dasar kriptografi modern. Itu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Pusing? Cukup, Pak. Cukup pusing? Ya, mungkin karena sore belum makan malam ya. Ya, nanti kalau kuliah sore saya minta kopi juga ke Bu Dekan itu ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, sifar substitusi konsepnya sederhana ya, karakter diganti karakter. Ya. Misalkan A diganti dengan D. Ya. Artinya apa? Ini menjadi kamus kita kalau kita lihat contohnya tadi ya, contoh yang seperti kita cobakan di awal. Nah, tapi kalau kita lihat ini salah satu jenis namanya Caesar zipper atau shift zipper. Artinya apa? Alfabet yang 26 kalau kita kasih clue-nya 3, artinya dia geser 3 ke kiri atau 3 ke kanan. Makanya ada benda yang namanya Caesar wheel. Ya. Jadi kalau A digeser 3 ke kanan jadi apa? Jadi D. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk substitusi ya, karena satu karakter dengan karakter lainnya. Akibatnya apa? Kalau ada plain text atau bahasa yang kita bisa pahami ya, awasi asterik dan temannya. Ciphertextnya harusnya kita tidak bisa pahami, bahkan tidak bisa baca itu lebih baik. Ya, kalau kita lihat yang ciphertext di bawah itu bahasa apa itu? Karakternya Romawi, tapi tidak ada bahasanya ya.
Apalagi maknanya. Kalau bahasanya saja tidak bisa kita baca, apalagi maknanya. Berarti itu sukses. Ya, simple ya? Simple sekali. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya lama-lama kita akan melihat pola atau kelemahan. Ya. Contohnya tadi ya, yang Malang Cipar, melihat polanya saja dari visual nampak, oh, ini dibalik. Ya. Kalau sesar Cipar, oh ini kalau kita lihat seperti ini misalnya. Kalau plain text-nya bahasa Indonesia 3 huruf, kemungkinan itu kalau tidak dan, kalau tidak apa lagi? Kau ya, aku, Apa? dia, apa. Nah itu kan hanya sedikit ya. Jadi kalau kita dengan knowledge itu kita coba logikakan harusnya terbongkar. Nah, makanya untuk mempersulit apa? Kita acak yang awalnya ngikuti spasi kata aslinya, kita jadikan kelompok-kelompok, misalkan 4/4. Nah, ini sejatinya lebih pusing kalau kita nggak tahu metode atau clue-nya. Atau yang lebih ekstrim kita buang spasinya. Seperti contoh kita yang di awal. Nah, itu biasanya lebih pusing lagi. Ya. Jadi biasanya tetap ada kelemahan, tapi ada juga solusi dari kelemahannya. Itu seperti konsep keamanan informasi di awal ya, semuanya berlaku gitu. Ya. Nah, ini dia. Kenapa kita penting membahas ini walaupun kita udah di era AI? Karena apa? Karena semua yang bisa diterjemahkan ke matematik bisa kita digitalkan. Caranya gimana, Pak? Gampangnya, Pak. Karakter tadi kita terjemahkan ke angka. Ya, karena angka kan bisa dihitung, matematik. Angka nanti bisa jadi biner. Ya. Kalau di mata kuliah yang lain itu sudah konsep komputer ya. Biner ya, 0 dan 1. Jadi gimana cara matematiknya? Kita substitusi karakter menjadi representasi matematis. Ya. A di Romawi adalah yang pertama, maka kita jadikan 0. Kenapa bukan 1? Ada yang tahu tidak? Kalau di matematika diskrit harusnya terbayang itu ya. Atau di algoritma, pernah itu disinggung ya. Kenapa awalan urutan itu selalu 0, bukan 1? Ya. Clue-nya di sini, modulus. Karena kalau modulus kita mulai urutan itu dari 1, hasilnya salah. Ya. Kalau ingin dia hasilnya benar, kita harus mulainya dari 0. Makanya apapun di dunia digital ya, urutan pertama itu startnya 0. Bukan 1. Itu ya. Karena A Romawi A sampai Z ada 26, berarti kita representasikan A jadi 0 sampai Z jadi 25. Sehingga kita masukkan kalau clue-nya geser 3 berarti plus 3. Ya, modulus 26. Kenapa 26? Karena Romawi. Ya. Kalau rekan-rekan mungkin pakai yang lain ya, heksadesimal ya mungkin 255. Ya. Kalau pakai angka ya mungkin 10. Karena 0 sampai 9. Bahasa Jepang saya nggak tahu. Ada yang tahu berapa total bahasa Jepang? Apalagi bahasa Cina karakternya. Ya. Tahu kita itu ya? Sing ya. Itu dia. Sehingga kita dapat representasi matematis. Ya, artinya apa? Kita bisa terjemahkan ke ranah digital. Jadilah program enkripsi. Nah, itu dia ya. Jadi bisa rekan-rekan pakai rumus ini jadi ya. Cuman kalau untuk teknologi zaman sekarang ini terlalu sederhana. Ya. Tapi tetap kita perlu membahas konsep dasarnya. Nah, ini kalau ingin cari satu-satu silakan. Ya. Silakan substitusikan ya, A berarti menjadi 0, ditambah 3, mod 26 hasilnya 3. 3 itu adalah D ya. Abjad urutan keempat, 0, 1, 2, 3. Nah, begitu seterusnya, maka didapatkan ciphertext. Kebalikannya pula, kalau ingin dekripsi, berarti ciphertext-nya, representasi matematisnya apa? Misalkan D adalah 3, dikurangi clue-nya tadi juga 3. Mod 26 hasilnya 0. 0 itu adalah A. Jadilah plain text di awal. Gampang ya? Gampang sekali. Ya. Nah, ini saya sebut tadi ya. 26 tergantung karakter. Kalau ASCII misalnya itu 256 ya, maka modnya 256. Simple kan? Simple sekali. Ya. Nah, itu yang substitusi. Gimana? Ada yang ditanyakan substitusi? Tidak. Paham atau paham sekali? Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Nah, berikut metode kedua yang paling dasar namanya transposisi. Seperti yang bilang tadi ya, mengubah posisi karakter. Itu namanya permutasi. Ya.
Contoh paling gampang ya seperti tadi, ya. Tapi itu menggunakan media. Tapi kalau malas, kita lihat saja. Misalkan kita nulis dari kiri ke kanan, ya. Kita potong menjadi 5 kelompok atau 6. Jadi Departemen Teknik Komputer Unan. Lalu kita salin ulang tapi dari atas ke bawah. DEKMU ya, DEKMU, EMNP ya, dan seterusnya. Kalau kita tidak baca yang baru ini tidak bisa dipahami, berarti sudah sah menjadi ciphertext. Gampang kan? Gampang. Ya. Kalau balikinnya gimana Pak? Sama. Ya. Ciphertextnya disusun dulu sepenggal-sepenggal ya. Lalu nanti dibaca dari atas ke bawah. Departemen Teknik Komputer Unan. Saya juga. Ya. Nah, kalau ingin lebih susah bagaimana? Kita ganti polanya daripada horizontal jadi vertikal, dari horizontal menjadi ini apa namanya? Zigzag ya. Jadi zigzag. Ya, silakan disusun baris per baris. Selesai ya. Jadi ciphertext. Itu ya. Ini yang saya bilang di awal. Kalau masih tidak yakin, mudah dipecahkan. Kita pakai teorema super enkripsi. Artinya Pak, kita menggabungkan 2 atau lebih metode. Contohnya, kita tadi belajar substitusi ya. Hello world kita jadikan core 0. Ya. Setelah dapat ciphertext dari substitusi, kita transposisi. Core 0 kita jadikan kelompok, lalu kita susun dari vertikal. Jadinya kroh dan seterusnya. Nah, ini dijamin lebih pusing. Yang awalnya sejam selesai jadi sehari. Ya. Nah, itulah metode dasar dari kriptografi klasik. Ya. Nah, agar lebih mantap ya, rekan-rekan, kita masuk ke tahap diskusi kelas. Ya. Anggap di sini rekan-rekan seorang ya, orang yang ingin berkomunikasi dengan temannya. Misalkan ada yang pacaran dari ujung ke ujung. Ya. Ingin berkomunikasi tapi tidak ingin dikepoin. Ya. Makanya harus menggunakan enkripsi. Ya. Silakan ya. Silakan pakai substitusi atau transposisi ya. Silakan tolong dibagikan saja. Ya. Nanti setelah ditulis, nanti akan ditukar dengan temannya ya. Nanti tukar, kalau yang berhasil memecahkan, berarti nanti ada nilai bonusnya ya. Kalaupun tidak berhasil, berarti tidak masalah juga. Ya. Karena nanti akan diminta penilaiannya juga dari secara individu juga ya. Seperti rubrik yang ada di RPS kita. Ya. Rekan-rekan nanti diminta akan dinilai terkait ketepatan pengerjaannya. Berarti ciphertextnya betul atau tidak. Kelengkapan penjelasannya. Jadi langkah-langkah yang ditulis itu betul atau tidak. Ya. Lalu pemilihan metodenya. Barangkali ada metode yang benar, salah, atau bahkan yang kreatif, improve. Silahkan. Ya. Dan terakhir nanti bisa argumentasi ya. Bahwa punya temannya ini lemah, kuat, alasannya kenapa. Ya. Silakan. Ya. Ya, baiklah, waktunya sudah habis ya. Nah, gimana dari hasil diskusi kita tadi? Ada yang gampang, ada yang susah ya? Nah, itu ya. Makanya tadi di sana terlihat ya, bahwa setiap metode itu tidak ada yang sempurna. Ya, ada kelemahannya. Dan seperti yang di awal tadi ya, tanpa tahu konsep apa, algoritma apa, metode apa, kuncinya apa, kita bisa memecahkan. Ya. Nah, itu nanti akan lanjut di pembahasan kita minggu depan ya. Jadi kalau saya ingin simpulkan, kriptografi klasik ya itu adalah landasan memahami kriptografi modern atau digital. Karena dasarnya sama, yang beda hanya implementasinya. Ya.
Substitusi itu sederhananya adalah mengganti huruf dengan huruf lain atau kumpulan huruf dengan huruf lain. Sedangkan transposisi, posisi dari karakternya yang awalnya horizontal jadi vertikal atau zigzag dan sebagainya. Ya. Dan setiap metode tidak ada yang sempurna ya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dan yang terakhir, kalau ingin lebih tangguh, paling gampang adalah kita menggabungkan ya atau dinamakan super enkripsi. Itu ya. Itu adalah kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Ya, ada pertanyaan terakhir? Mungkin mau tanya Pak. Ya, silakan. Yang di bagian hypertext tadi Pak, misalnya ibaratnya pertama itu udah ada maknanya kan Pak. Ya. Tapi ditutupkan dengan makna tersebut gitu Pak. Jadi ibaratnya itu kayak double layer gitu Pak. Misalnya yang pertama menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita mau memberitahu artinya itu menggunakan bahasa Inggris Pak. Oke. Itu bisa atau tidak Pak? Bisa, ya. Bisa. Bahkan kalau kita lihat orang ya, orang sebenarnya kalau rekan-rekan lihat kalau zaman saya kecil dulu ya, atau mungkin orang tua saya, coba tanya orang tuanya, mereka punya bahasa sendiri di rumah. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Bahasa kopel. Ya. Justru bahkan lebih baik praktiknya seperti itu. Kita bikin struktur bahasa sendiri, itu yang kita encrypt. Karena kalau kita pakai struktur bahasa yang umum atau apapun kalimat yang ada artinya di dunia ini, kemungkinan orang kalau ada waktu dia bisa memecahkan. Tapi kalau kita bikin dulu kamus bahasa kita encrypt lagi, nah itu jauh lebih bagus itu. Atau kalau saya zaman dulu sering gitu ya, pakai bahasa antara si A dan si B ya, yang kopel-kopel di kelas atau orang tua ya. Tapi kalau zaman sekarang saya nggak tahu, karena anak digital kan sudah pakai handphone, bisa chat direct selesai. Kalau dulu kan nggak ada itu ya. Nah itu ya. Oke, ya baiklah. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan ya, minggu depan kita akan masuk ke namanya kriptoanalisis. Ya, jadi sebelum masuk, minggu depan kita akan diskusi kelompok, karena kan ada tugas. Ya. Tadi kita sudah coba yang singkat, sekarang kita coba bagaimana hypertext-nya seperti ini. Tanpa ada saya kasih clue apa metodenya, apa kuncinya, clue-nya, silakan kalau ketemu jawabannya apa, ya, dan jelaskan bagaimana metodenya. Ya, ada 2 soal. Ini yang tidak ada spasi, yang kedua yang spasinya kita ungguk-unggukkan. Nah, itu ya, karena minggu depan kita akan membahas materi kriptoanalisis. Artinya apa? Di sini kita di sisi penjahat. Kita tidak tahu sama sekali, buta, ya. Tapi bagaimana kita ingin mencuri data orang, memecahkannya. Nah, itu namanya kriptoanalis. Itu minggu depan ya. Jadi silakan rekan-rekan coba dulu ya. Metodenya banyak ya, tapi silakan cari metode sendiri dulu. Nah, itu yang ditugaskan. Ya, baiklah. Jangan lupa ya, seperti biasa ya, kalau ada tugas dengan saya, defaultnya pengumpulannya 1 minggu, berarti minggu depan. Ya, kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup atau kontak saya langsung ya. Nah, itu saja, berarti sampai jumpa minggu depan di jam dan waktu yang sama ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.